Great. Good morning everyone. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Kalau Anda hanya baik kepada orang yang baik, Anda belum berbeda dari dunia. Saya ulangi lagi ya. Orang tidak percaya Tuhan pun bisa berbuat baik kepada orang yang baik. Ya toh? Bahkan seorang penjahat, mafia, ya bisa juga berbuat baik ya pada orang lain, orang dunia ya. Jadi kalau Anda berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa, karena Anda masih sama dengan orang dunia dan Anda belum berbeda. Saya ulangi, orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa juga berbuat baik kepada orang yang baik. Bahkan seorang penjahat yang luar biasa jahat, kejam, mafia, bahkan teroris bisa baik kepada kelompoknya sendiri. Jadi jangan bangga dulu kalau Anda merasa sudah baik. Teman-teman, tema pada hari ini adalah defeat evil with good, ya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukan sekedar baik, ya. Teman-teman, pertanyaannya, apakah Anda tetap baik ketika diperlakukan jahat? Nah, ini masalahnya. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 21 ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi perhatikan ya, bukan sekedar berbuat baik, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini levelnya berbeda, teman-teman ya, beda level ya. Masalahnya di sini banyak orang Kristen baik tapi pilih-pilih, ya, murah hati kalau menguntungkan saya, mengasihi tapi kalau dibalas. Ini bukan kasih Kristus, itu apa? Transaksi, ya teman-teman. Jadi dengar ini ya, kalau Anda hanya memberi kepada orang yang bisa membalas, itu bukan kasih, itu apa? Investasi. Kalau Anda hanya peduli kepada orang yang peduli kepada Anda, itu bukan kasih, itu balas jasa. Kalau Anda hanya mengampuni kepada orang yang minta maaf, itu bukan kasih, itu logika manusia. Jadi apa itu murah hati sebenarnya? Murah hati itu bukan soal uang. Murah hati itu mudah mengampuni, mudah mengerti, mudah berbelas kasihan, mudah memberi, bahkan kepada orang yang tidak layak, bahkan kepada orang yang tidak bisa membalas Anda. Jadi contohnya yang paling keras ya, contoh yang paling keras dari Yesus. Yesus berkata begini, jika seseorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Banyak orang salah paham. Itu bukan berarti jadi lemah. Bukan. Ini artinya Anda tidak dikuasai oleh balas dendam. Sebagai sebuah pembantaian ya dari sahabat. Pesan moralnya apa? Nah ini dia. Kebaikan sejati bukan diuji saat semuanya sedang baik-baik saja, tetapi saat Anda diperlakukan tidak adil, orang dunia bisa membalas, tapi anak Tuhan dipanggil untuk mengalahkan. Ampunilah, bukan karena mereka pantas, tapi karena Anda sudah lebih dulu diampuni. Jadi arti yang sebenarnya, dunia berkata apa? Balas. Yesus berkata, berkatilah. Dunia berkata, serang balik. Yesus berkata apa? Kasihi. Dunia berkata, jangan sampai kalah. Yesus berkata, kalahkan dengan cara yang berbeda. Jadi ilustrasinya sederhana ya. Bayangkan ada orang yang menghina Anda, menjatuhkan Anda, menusuk Anda dari belakang. Reaksi alami gimana? Bagaimana reaksi alami Anda? Marah, sakit hati, ingin balas. Tapi Roh Kudus berkata apa?
ampuni, doakan, tetap berbuat baik. Teman-teman, disitulah peperangan rohani yang sebenar-benarnya. Ini yang jarang diajarkan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu mudah, teman-teman. Mudah. Membalas kejahatan dengan diam itu biasa, ya enggak? Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu ilahi. Teman-teman, perhatikan ya. Yusuf pernah dikhianati, tapi membalas dengan apa? Kebaikan. Ya, Yusuf dijual oleh saudara-saudara kandungnya sendiri loh. Dibuang, difitnah, dijual, dipenjara. Intinya ya, kalau Yusuf mau balas dendam, dia punya kesempatan. Punya. Saat dia jadi penguasa nomor 2 di Mesir, masih ingat? Dia bisa hancurkan saudara-saudaranya dalam sekejap. Ting! Sekejap dia bisa. Apa yang dia lakukan? Dia memberi makan mereka. Dia mengampuni mereka. Dia menyelamatkan hidup mereka. Ini bukan manusia biasa. Ini hati yang diubahkan oleh Tuhan. Daud juga begitu, tidak membalas saat bisa membalas. Daud dikejar-kejar untuk dibunuh oleh siapa? Oleh siapa? Masih ingat? Saul. Masih ingat? Padahal Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul waktu itu ya. Saul ada di depan dia, ya, sedang tidur, tidak ada penjagaan. Satu tusukan selesai. Tapi Daud berkata apa? Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Teman-teman, ini gila menurut dunia, tapi inilah orang yang tidak dikendalikan oleh dendam. Jadi puncaknya hari ini, puncak pesannya hari ini, saat Anda membalas kejahatan dengan kejahatan, Anda sedang turun ke level dunia, ya. Tapi saat Anda membalas kejahatan dengan kebaikan, Anda sedang menunjukkan siapa Bapak Anda. Jadi pertanyaannya hari ini keras. Saya tanya dengan jujur ya. Masihkah Anda menyimpan dendam? Masihkah Anda menolak mengampuni? Masihkah Anda memilih siapa yang layak dikasihi? Kalau jawaban ya, Anda belum hidup di dalam kasih Kristus sepenuhnya. Jadi call to action-nya hari ini. Ambil keputusan ya. Ampuni orang itu. Doakan orang itu. Berbuat baik kepada orang itu. Bukan karena dia layak. Bukan. Tapi karena Kristus hidup di dalam Anda. Ya, Anda. Teman-teman, jadi closing statement-nya, kebaikan bukan kelemahan, teman-teman. Kebaikan adalah kekuatan yang menaklukkan kejahatan. Dan ingat baik-baik, perhatikan saya ke depan. Hello, dunia bisa membalas, tapi hanya anak Tuhan yang bisa mengalahkan. Jadi teman-teman dengar baik-baik, membalas itu naluri manusia. Mengampuni itu pilihan dan keputusan. Tapi mengasihi orang yang menyakiti Anda, itu bukti Kristus hidup di dalam Anda. Jadi tolong jawab pertanyaan saya. 1. Siapa orang yang paling sulit Anda ampuni saat ini? Dan apakah Anda mau taat kepada Tuhan atau tetap mempertahankan ego Anda? 2. Apakah kebaikan Anda selama ini benar-benar dari hati atau hanya karena Anda berharap dibalas? Tolong jawab dengan jujur pertanyaan ini dan renungkan baik-baik ya, teman-teman. Ya, darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya terang yang bisa melakukannya. To repay evil with evil is human, but to repay evil with good is divine. Wow, membalas kejahatan dengan kejahatan itu manusiawi. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu ilahi. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sadar tidak mudah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Seringkali hati kami masih menyimpan luka-luka lama, masih ingin membalas, masih sulit mengampuni.
Tapi hari ini kami mau belajar taat, bukan mengikuti perasaan kami, tetapi mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, ajar kami mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap berbuat baik, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Biarlah melalui hidup kami orang lain boleh melihat kasih Kristus yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati melalui sharing Anda sendiri. Tetap semangat, ayo. Jika Anda ingin rindu untuk berdiskusi dengan kami, dengan saya, jika Anda rindu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, mari silakan call di nomor 08122 970 2298. Tuhan Yesus memberkati. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati.